Selamat pagi teman-teman. Di sini sebelum kita mulai renungan kita, marilah kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih sekarang Kau telah memberkati kami dari tadi malam kami tidur hingga saat ini. Pada pagi hari kami telah bangun. Berkatilah Bapa agar renungan yang Amba bawakan ini menjadi berkat dan bisa menjadi energi yang baik untuk memulai hari-hari kami Bapa. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, selamat pagi teman-teman. Sesuai judul tadi, yaitu kasih Tuhan selalu baru setiap pagi. Jadi, selamat pagi teman-teman yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Hari ini sebelum kita membuka handphone, membuka pekerjaan atau melakukan aktivitas kita, marilah kita mendengarkan sejenak renungan pada pagi hari ini. Tenangkan hati, tarik nafas pelan-pelan. Sadari bahwa jika hari ini kita bisa bangun, masih diberi nafas dan masih mendengar renungan ini, itu bukan karena kita hebat, tetapi karena Tuhan masih memelihara kita, masih memberi kasih-Nya, masih memberi kita satu kesempatan baru untuk menjalani hidup kita pada pagi hari ini. Dari sini kita lanjut ke firman, yaitu Ratapan 3 ayat 22 sampai 23, yang mana bertuliskan, tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Nah, sini bayangkan aja, ayat ini tuh ditulis bukan saat semuanya itu lagi baik-baik aja, bukan ketika hidupnya itu sedang mudah, tapi justru di tengah penderitaan, kehancuran, dan duka yang mendalam. Nabi Yeremia melihat kota Yerusalem itu hancur, umat Tuhan itu bercerai-berai, tetapi dia itu berkata kalau kasih Tuhan itu tidak berkesudahan, rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Gitu. Jadi Nabi Yeremia itu menyebutkan pada saat Yerusalem itu lagi mengalami kehancuran lah ininya. Jadi teman-teman, bagaimana kabar hati kalian pada pagi hari ini? Mungkin ada beberapa dari kita yang sedang lelah atau sedang menyimpan luka yang tidak bisa kita tunjukkan kepada siapapun. Mungkin kita sedang merasa hidup kita itu kosong atau tidak tahu arah mau kemana. Tapi dengarkanlah ini baik-baik ya. Kalau misalnya pagi ini itu adalah bahwa bukti kalau Tuhan itu belum selesai dengan hidupmu. Jadi kayak kamu masih ada di sini itu bukan karena sebuah kebetulan. Kamu masih bisa bernapas karena masih ada rencana Tuhan dalam hidupmu. Jadi setiap pagi adalah sebuah tanda bahwa kasih Tuhan itu masih berlaku. Setiap pagi adalah tanda bahwa rahmat-Nya masih tersedia. Mungkin hari ini hari-hari kemarin kamu gagal, kamu marah, kecewa, berdosa, atau menjauh dari Tuhan. Tetapi hari ini kasih Tuhan tidak berubah, tetap selalu sama. Yesus tahu kalau kamu lelah, tapi Dia juga tahu kalau kamu masih bisa bangkit. Bukan karena kamu kuat dan hebatmu, tapi karena Dia tetap setia. Rahmat-Nya selalu tetap ada. Nah, ada beberapa poin nih. Mengapa pagi hari itu penting? Kayak kalau saya tanya ya, karena pagi itu adalah saat terbaik untuk menyerahkan hari kepada Tuhan. Karena pemulihan hari, sebelum pikiran kita penuh, sebelum hari kita lelah lagi, sebelum suara-suara dunia itu membuat kita lupa siapa yang memegang hidup ini sebenarnya. Jadi izinkanlah Tuhan untuk menyapa duluan pagi ini. Jangan HP, jangan laptop atau lain sebagainya. Biarkanlah firman-Nya yang menyegarkan, bukan hanya kopi, bukan notifikasi atau suara-suara apapun lah pagi-pagi hari ini. Nah, yang kedua, pagi hari itu adalah waktu pemulihan. Jadi Tuhan itu ingin mengangkat bebanmu. Dia ingin mengganti rasa takut dengan damai sejahtera. Dia ingin menggantikan kesalahanmu dengan pengampunan. Karena itulah Dia memberikan pagi baru untuk mulai lagi, untuk dikuatkan kembali. Dan yang ketiga itu, kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Itulah udah paling indah. Kita bisa berubah, orang lain bisa mengecewakan kita, orang bisa berubah penampilan atau lain sebagainya, tapi Tuhan itu selalu sama. Hari demi hari itu, dan sampai selamanya Tuhan selalu sama. Mungkin kamu merasa kayak doamu tuh kayak kadang gak didengar, tapi ingat, diam Tuhan itu benar-benar Dia tidak peduli. Dia itu lagi bekerja dengan caranya sendiri. Kadang dalam diam, Tuhan justru yang sedang menyusun mukjizat itu. Jadi teman-teman, untuk pagi ini, marilah kita mengubah lagi cara pandang kita. Jadi jangan bangun itu dengan cemas, pikiran pusing atau lain sebagainya, tapi bangunlah dengan penuh iman, dengan ceria,
Jangan jalani hari ini juga dengan beban, tapi dengan harapan, dengan iman. Nah, untuk hari ini apa sih yang bisa kita lakukan? Yang pertama, setelah bangun ini, kita itu bisa mengucap syukur. Kayak, Tuhan terima kasih untuk pagi ini, aku masih bisa hidup karena kasih-Mu. Yang kedua, berdoalah sebelum sibuk. Jangan biarkan pikiran dunia itu menguasai kita lebih dulu daripada Tuhan. Mulailah dengan hadiratnya itu. Yang ketiga, jadikan dirimu itu berkat. Pagi ini siapapun, keluarga atau bahkan orang asing, tunjukkan kasih Tuhan itu. Kayak Tuhan itu mengasihi kamu pagi hari ini, tunjukkanlah juga ke orang lain itu. Jadi untuk hari ini kita bisa mengubah cara pandang dan mengikuti hal itu tadi. Kayak ya udah kita mengikuti kayak saya bilang tadi itu. Kita boleh mengasihi orang, kita berdoa bersyukur untuk pagi hari ini. Karena apa? Kalau kita melakukan dengan hal itu, kita itu bisa menjadi itu dengan ceria. Kalaupun ada orang yang ya seperti melukai hati kita, tapi kita bisa mengasihi dia lagi. Dan karena apa? Karena ada Tuhan di samping kita. Karena ya kita ingat terus kalau misalnya Tuhan itu selalu tiap pagi itu kasih setianya itu gak akan bersudahan. Jadi kayak tiap pagi itu diperbarui gitu. Nah sama juga dengan kita harus juga memperbarui diri kita. Jangan berlarut-larut dengan masa lalu itu. Jadi mungkin itu saja renungan yang bisa saya sampaikan. Sebelum itu, marilah kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus karena Engkau telah memberkati kami dari tadi. Kami mendengar renungan sampai saat ini. Tuhan berkatilah agar semua hamba-Mu yang mendengarkan renungan ini agar bisa memulai harinya dengan ceria, dengan kasih dan kasih setiamu Bapa, dengan semua iman-iman Bapa, dan bisa mengasihi orang lain atau memulai harinya bukan dengan kecemasan, ketakutan ataupun kelelahan, tapi mulai dengan harinya dengan kesetiaan itu Bapa. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Cukup sekian, terima kasih, bye bye.